Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan materi kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini nanti dalam satu soal bentuk pecahannya berbeda, dijumlah dan dikurangi. Cara langkah-langkah, ubahlah semua bilangan pecahan dalam bentuk yang sama. Bisa diubah dalam bentuk pecahan biasa atau desimal, pilih salah satu saja. Kemudian hasil akhir harus diubah bentuk pecahannya sesuai soal yang diminta. Langsung contoh soal yang pertama, 3,5 dikurangi 1/4/5 ditambah 25%. Jawab. Di sini pakai cara diubah jadi pecahan biasa. Soal ditulis kembali 3,5, satu angka di belakang koma, maka koma hilang diganti per 10. Kemudian 1/4/5, 1 kali 5 ditambah 4 jadi 9/5. 25%, persen artinya per 100, maka menjadi 25/100. Sehingga semuanya berubah jadi pecahan biasa. Ditulis 35/10 dikurangi 9/5 ditambah 25/100. Kemudian penyebut harus disamakan, maka cari penyebutnya yaitu 10, 5, 100. 10 kali berapa, 5 kali berapa, 100 kali berapa. Perkalian boleh berbeda, hasilnya harus sama, yaitu didapatkan 10 kali 10, 5 kali 20, 100 kali 1, maka semuanya hasilnya adalah 100. Jadi penyebutnya disamakan menjadi 100. Setelah penyebut disamakan, kemudian pembilangnya disesuaikan 35/10, karena penyebutnya 10 tadi dikalikan 10, maka pembilang juga dikalikan 10 sehingga menjadi 350/100. Kemudian 9/5, karena penyebutnya 5 tadi dikalikan 20, maka pembilang 9 juga dikalikan 20 sehingga 9/5 berubah jadi 180/100. Dan yang terakhir 25/100, karena penyebutnya tadi 100 dikalikan 1, maka pembilang 25 juga dikalikan 1 sehingga tetap menjadi 25/100. Setelah penyebut disamakan dan pembilang disesuaikan, maka sekarang pembilangnya dijumlah dan dikurangi. 350 dikurangi 180 ditambah 25, hasilnya 195 per penyebutnya tetap yaitu 100. Nah, di sini karena pembilangnya lebih besar, maka harus dijadikan pecahan campuran. 195/100 jadikan pecahan campuran di poro gapit. 195 di poro gapit 100. Artinya 100 kali berapa, hasilnya mendekati 195, yaitu 100 dikalikan 1 tulis di atas, 100 tulis di bawah. 100 dikalikan 1 itu hasilnya 100, tulis di bawah. Kemudian dikurangi, sisanya 95. 195 dibagi 100 hasilnya 1, sisa 95 per penyebutnya 100. Ditulis 195/100. 95/100 pembilang dan penyebutnya masih besar, bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 95 dibagi 5, 100 dibagi 5. 1 bilangan bulatnya tetap. Jadi hasil akhir pecahan campuran adalah 1/19/20. Namun jika hasil akhir diminta jadi pecahan desimal, atau bisa juga ditulis 195/100, jadikan bentuk desimal karena per 100 artinya 2 angka di belakang koma, maka bentuk desimalnya adalah 1,95. Namun jika soalnya diminta hasil akhir menjadi persen, bisa juga ditulis atau 195/100, karena per 100 itu adalah persen, bisa dilangsung jawabannya sama dengan 195%.
Hasil akhir dalam bentuk pecahan campuran adalah 1/19/20. Atau jika diminta dalam pecahan desimal, jawabannya 1,95. Atau jika disuruh dalam bentuk pecahan persen adalah 195%. Nanti tergantung dari masing-masing soalnya. Contoh soal yang kedua, 2,4 dikurangi 1/2 ditambah 46%. Jawab. Di sini kita pakai cara yang berbeda, yaitu ubah jadi pecahan desimal. Soal ditulis kembali, 2,4 karena sudah desimal maka tetap 2,4. Kemudian 1/2 bilangan bulat 1 di depan disimpan. Kemudian pecahan biasa 1/21 dibagi 2. 1 bilangan pembilangnya lebih kecil maka ditambahi 0 menjadi 10. Atasnya 0, 10 dibagi 2 artinya 2 kali berapa? Hasilnya 10, yaitu 5. Pas ya, 2 kali 5 adalah 10, maka sisanya 0. Selesai. Jadi diubah jadi pecahan desimal, digabung menjadi 1,5. Kemudian 46%. Persen itu per 100. Per 100 adalah 2 angka di belakang koma, maka menjadi 0,46. Sehingga semuanya diubah jadi desimal, ditulis 2,4 dikurangi 1,5 ditambah 0,46. Pecahan desimal ditambah dan dikurangi itu adalah dengan cara disusun tanda koma diluruskan dan banyak angka di belakang koma harus sama. Maka di sini 2 dulu ya yang dihitung, yaitu 2,4 dikurangi 1,5. Disusun 2,4 di atas 1,5 di bawah, tanda koma harus lurus, dikurangi. Mulai dari belakang. 4 dikurangi 5 tidak bisa, maka pinjam ke 2. Pinjam kedua 1, sisa menjadi 1. Kemudian satunya pindah ke 4 menjadi 14. 14 dikurangi 5, 9. Kemudian koma, lurus koma. 1 dikurangi 1, 0. 2,4 dikurangi 1,5 sama dengan 0,9. Selanjutnya ditambah, disusun lagi 0,46 dengan tanda koma harus diluruskan. Banyak angka di belakang koma harus sama, maka ada yang harus ditambahi 0. Mana yang harus ditambahi 0? Ditambah tapi harus ditambahi 0, yaitu sebelahnya 9 menjadi 0,90 ditambah 0,46. Mulai dari belakang, 0 ditambah 6, 6. 9 ditambah 4, 13, ditulis 3, nyimpan 1. Kemudian tanda koma tetap, 0 ditambah 0, 0 nyimpan 1 menjadi 1,36. Hasil bentuk desimal adalah 1,36. Namun jika diminta dalam bentuk pecahan campuran adalah atau 1,36 sama dengan diubah jadi pecahan campuran, yaitu 1 di depan koma sebagai bilangan bulat, kemudian yang di belakang koma 36 sebagai pembilang. Kemudian karena ada 2 angka di belakang koma artinya per 100, jadi ditulis sama dengan 136 per 100. 36 per 100 masih besar, bisa diperkecil, disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 36 dibagi 4, 100 juga dibagi 4. 1 bilangan bulatnya tetap. Sehingga hasil akhir pecahan desimal adalah 19 per 25. Namun jika disuruh atau diminta dalam bentuk pecahan persen atau dimulai dari 1,36 sama dengan langsung ya 1,36, karena 2 angka di belakang koma itu per 100 dan per 100 itu artinya persen, maka bisa dilangsung sama dengan 136%. Cukup sekian dulu anak-anak.
Tetap semangat belajar. Jika masih ada yang belum paham, tanyakan pada ayah, ibu, atau pada gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.